ada frase bayar polisi ya kan, dengan sejumlah kondisi situasi yang real gitu di lapangan. Bahkan sampai ada terminologi atau situasi bahwa mau masuk polisi aja harus bayar polisi, sesuatu kondisi yang memang udah jadi kayak rahasia umum gitu. Lagu Sukatani itu menurut saya sih penggambaran dari problem aparat yang harus diterima sebagai satu kritik, karena dia seni. Ya seni kan bisa didengar kan. Masa karya seni dengan musik lalu dihantam dengan senjata kan, dengan represi psikologis dan lain-lain, kan saya kira nggak ada perhitungan. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya mereka dapat intimidasi itu sejak Juli 2024. Tapi memang animo sambutannya tentu nggak sebesar band-band atau musisi mainstream ya. Tapi karena ada yang menyambut baik karya-karyanya, kemudian tampil di sejumlah festival, dan kemudian dokumentasinya tersebar dan beberapa menjadi viral, akhirnya mungkin ada yang terganggu sama karya Sukatani yang berjudul bayar itu gitu. Jadi mengalami intimidasi sampai akhirnya muncul video klarifikasi yang sama-sama kita tonton lahir di medsosnya atau Instagramnya Sukatani, dan bahkan mereka harus sampai membuka identitasnya ya, si Twister Angel dan juga Electro Guy ini yang mereka berkonsep anonim sebenarnya, dan itu tentu jadi sinyal buruk buat situasi kebebasan berekspresi ya di Indonesia gitu. Ya kalau kita dengar karyanya bayar emang sangat spesifik dan detail ya, bahwa ada frase bayar polisi ya kan, dengan sejumlah kondisi situasi yang real gitu di lapangan. Bahkan sampai ada terminologi atau situasi bahwa mau masuk polisi aja harus bayar polisi, sesuatu kondisi yang memang udah jadi kayak rahasia umum gitu. Makanya sampai banyak juga anekdot atau jokes bahwa ya harus jual sawah ya kan, buat seseorang yang tinggal di wilayah pedesaan atau kota kabupaten kecil untuk bisa masuk ke Akpol dan lain-lain. Sehingga akhirnya mungkin institusi kepolisian gitu, Polri dan jajarannya merasa tersinggung, walaupun itu dibantah sama Kapolri secara langsung ya, Listio Sigit Prabowo gitu, menyatakan bahwa semua yang mengkritik Polri adalah sahabat Polri kan. Ya, pemberedelan atau sensor memang jadi bentuk yang lazim ya di pemerintahan yang emang otoriter, yang takut sama kritik, sama ekspresi warganya. Dan ya bahkan di era presiden pertama kita juga kita melihat gitu, di era Soekarno menggemburkan jargon-jargon anti nekolim, itu kan juga harus memfilter produk-produk budaya populer yang masuk ke dalam negeri, seperti musik-musik The Beatles, Britpop dan sebagainya gitu-gitu, yang akhirnya waktu itu mungkin menginspirasi sejumlah musisi di Indonesia seperti Kus Plus dan lain-lain untuk mengcover atau membawakan ulang atau bahkan membuat musik dengan lirik bahasa Indonesia tapi juga mirip nadanya gitu dengan yang Beatles bawakan dulu. Itu mengalami pemberedelan, karya-karyanya dibakar dan bahkan sampai harus masuk bui gitu. Bahkan di era Orde Baru juga
muncul gitu nama-nama musisi kritis seperti Iwan Fals, bahkan musisi yang sangat ini ya membuat kita sejuk atau syahdu gitu kan, Bimbo gitu yang bisa melakukan karya religi juga di saat bikin lagu atau karya berjudul Tante Sun juga harus mengalami pemberedelan atau censorship serupa gitu. Jadi selama Indonesia memang belum bisa menghargai hak untuk berekspresi selayaknya dijamin oleh hak asasi manusia, fenomena-fenomenanya akan sangat muncul, sama-sama kita cermati di hari ini gitu. Saya kira sejarah seni yang pendekatannya kritis itu memang pernah mengalami situasi kelam di masa Orde Baru, bahkan mungkin di masa kolonial ya. Ketika banyak seniman kemudian mulai menangkap denyut perlawanan rakyat terhadap kolonialisme misalnya. Kemudian di era Soekarno, kemudian di era Orde Baru yang mungkin studi-studi mutakhir kita bisa lihat di situ. Misalnya seperti yang terjadi pada Rendra pada tahun 1977 ya kalau tidak salah. Wes Rendra kan dikenal sebagai sastrawan yang sangat kritis dan dia berani berpihak di dalam situasi demokrasi yang rusak. Tahun 1977 itu Rendra mengadakan satu pentas puisi judulnya Pertemuan Mahasiswa. Nah, itu ternyata kemudian itu menjadi cikal bakal yang membuat Rendra kemudian dipenjara. Karena dia baca puisi dari mahasiswa dan dinilai provokatif dan sangat kritis, akhirnya Rendra dipenjara. Nah, efek dari peristiwa Rendra itu tahun 77 itu kemudian era gelap itu terjadi dalam dunia kemerdekaan berkreasi ya, di wilayah seni di masa itu. Dan situasi itu kemudian membuat para seniman jadi merasa kami berkarya tidak merdeka. Nah, di penghujung hampir jatuhnya kekuasaan Orde Baru, itu banyak puisi yang dilarang. Bahkan aktivis aktivis pro demokrasi lah ya, aktivis rakyat, Wiji Tukul misalnya, puisi-puisinya sampai kemudian ditakuti kan oleh rezim. Jadi pelarangan terhadap karya seni itu pernah terjadi di Republik ini. Dan pernah memasuki episode masa kelam di era Orde Baru yang kemudian berujung pada jatuhnya kekuasaan. Saya melihat itu karena lewat kanal-kanal lain sudah tidak didengar. Misalnya lewat tulisan, rezim tidak mendengar misalnya. Lewat jurnal tidak dibaca gitu. Kemudian lewat hal lain, demonstrasi bahkan diabaikan misalnya. Maka para seniman kemudian berpikir karya seni yang memungkinkan bisa menangkap sinyal kehendak rakyat itu dia manifestasikan dalam karya seni. Dan itu menunjukkan bahwa rezim dalam situasi yang berlebihan takutnya kepada kebenaran, berlebihan takutnya kepada upaya untuk menegakkan keadilan. Pembungkaman terjadi, itu dampaknya memang secara psikologis bisa berkurang kreativitas. Itu kan represi ya, dalam bahasa sosiologi represi simbolik, karena dia menggunakan narasi-narasi mengancam begitu. Nah, represi simbolik juga sebenarnya membuat kreativitas itu menjadi turun. Meskipun memang seniman-seniman tertentu yang punya militansi, dia masih tetap tuh melawan begitu. Bikin pementasan, kalau nggak salah Raden Saleh tuh bikin pementasan Engpai gitu, mengisahkan tentang tragedi minoritas dan seterusnya, beberapa ketidakadilan dari situasi sosial di masa itu, dan itu dilanjutkan juga oleh tokoh-tokoh lain ya.
munculnya kelompok-kelompok seniman jalanan seperti Wiji Tukul dan lain-lain, ini saya kira menunjukkan di satu sisi pembungkaman itu sangat melanggar hak asasi manusia dan itu merusak kreativitas para seniman. Tapi di sisi lain ada seniman-seniman yang justru menantang di tengah badai itu, dan itu terjadi di masa ini. Nah, sekarang juga kan situasinya begitu. Tiba-tiba pameran lukisan dilarang gitu. Saya pikir tadi sudah nggak ada lagi karya seni yang bisa melawan kan. Sebelumnya kan ada mural ya, anak-anak muda itu bikin mural kritis dilarang. Lalu ada pameran seni dilarang, Pak Yos gitu kan, Suprapto itu. Tapi ternyata kemudian muncul lagu Sukatani ya, band Sukatani kan, bayar itu saya kira luar biasa bahwa memang harus ada anak-anak kreatif ya, dunia kreatif seni yang bisa menangkap denyut kehendak rakyat itu, bahwa ada problem. Itu kan lagu Sukatani itu menurut saya sih penggambaran dari problem aparat yang harus diterima sebagai satu kritik, karena dia seni. Ya seni kan bisa didengar kan, masa karya seni dengan musik lalu dihantam dengan senjata kan, dengan represi psikologis dan lain-lain, kan saya kira nggak ada begitu. Jadi kan pertanyaan pentingnya bagaimana seharusnya pemerintah merespon pameran-pameran atau karya seni yang kritis itu. Harus dibawa perkara itu dalam ranah perdebatan ilmiah. Tempatkan seni itu sebagai karya seni. Saya pikir negara ini perlu, atau pemerintah lah, coba kembali untuk melihat dasar-dasar hukum dalam melihat karya seni. Karya seni sebagai sebuah ekspresi pikiran. Karya seni sebagai bagian dari penyampaian aspirasi rakyat. Itu kan dijamin dalam konstitusi ya, dalam Undang-Undang 45. Bahkan ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, berekspresi, berkesenian. Bahkan sebetulnya di Universal Declaration of Human Rights itu ada itu yang menjamin secara global bahwa hak berkesenian itu adalah bagian penting dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh dunia dan harus dilindungi oleh negara. Jadi kalau kemudian negara memahami itu, menurut saya caranya nggak kayak gini, caranya nggak represi, caranya mesti lebih dialogis. Kan justru menarik kalau sebuah karya seni menjadi perdebatan intelektual, bahkan akan menjadi objek riset dari negara-negara lain misalnya. Itu bisa menjadi satu episode baru dari angkatan baru dunia seni kan, yang pendekatan lebih pendekatan kritis. Jadi menurut saya lebih menarik dengan cara-cara semacam itu. Nah, negara mestinya menjamin kemerdekaan para seniman untuk berkarya. Jadi tidak kemudian membatasi karya-karya anak-anak muda atau para seniman dan lain-lain. Saya kira negara mesti menjamin.